Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mujib alladzi yujibu man da'ahu wa yusib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi man ladha bihi la yakhib. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-habib wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man li da'watihi yujib, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral asatidz, bapak-bapak yang saya muliakan, para haji, para ustadz yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, hidayah dan taufik, sehingga di antara sebahagian dari rahmatnya kita masih dikumpulkan kembali di dalam acara yang baik, acara yang mulia, yaitu acara mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Shalawat, salam dan barakah semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau, para pejuang fi sabilillah, dan semua kaum muslimin dimanapun berada ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam keridhaannya di akhirat nanti dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah kita masih diberi umur panjang ya Pak, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk menambah ilmu kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah setiap kesempatan ini sebagai kesempatan yang terakhir. Barangkali setelah ini tidak ada kesempatan lagi. Barangkali besok pagi ada yang pindah alam. Jadi mumpung kita masih bisa ngaji, berbagi ceria dengan teman, ya, dengan saudara, ayo kita berkumpul bareng. Kita menambah wawasan kita tentang agama kita, baik tentang ilahiyah, tentang ibadah, dan semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Asmaul Husna yang ke-45. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, maka selanjutnya adalah Al-Mujib. Kalau kita lihat, maka asma-asma Allah ini berpasang-pasangan. Allah Maha Al-Jalil, Maha Agung. Kita jadi ngeri, takut keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ibadah kita, kalau dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat mengetahui, sifat menghukum dan sebagainya, maka nggak ada apa-apanya ibadah kita. Kemudian disambung dengan Al-Karim, kita tenang lagi hatinya, senang. Yang Maha Mulia, memaafkan.
Kemudian dikencengin lagi biar takut lagi sama Allah, biar punya sifat khauf yang lebih, ar-raqib, ya, yang maha mengawasi. Nah, jadi kita memang dicetak untuk menjadi orang yang baik, bagus dalam khauf dan rojaknya, dalam harap cemasnya, berharap kepada Allah dan cemas atas keagungan Allah apabila kita hendak berbuat maksiat. Maka dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang lagi, kita tenang lagi karena kita mempelajari asma yang indah, yang al-jamil, namanya al-mujib. Jadi asma yang indah seperti al-mujib, ar-rahman, ar-rahim, al-karim bikin kita senang, ya. Harapan kita atas rahmat Allah sangat kuat. Nah, tapi kita diingetin lagi, jangan kita lupa Allah punya sifat yang lain, yang maha agung, yang maha adil. Al-mujib dari kata ajaba, yujibu ijabah. Fahuwa mujib wa dzaka mujab. Ajaba artinya mengabulkan, ya, atau mengijabahkan. Nah, demikian pula yujibu. Fahuwa mujib, orang yang mengabulkan permintaan namanya mujib. Allah Subhanahu wa taala al-mujib, zat yang mengabulkan permintaan. Nah, ini secara bahasa. Maka orang yang dikabulkan permintaannya namanya al-mujab. Kita pernah mendengar seseorang mujabut doa, orang yang diijabah doanya. Nah, jadi kita tahu kalau kita ngerti bahasa Arab, ya, otak-atik bahasa Arabnya, sorofnya benar, nggak keliru, insya Allah tambah baik, ya, ilmunya. Kemudian al-mujib, menurut para ulama, apa itu artinya al-mujib? Al-mujib huwa alladhi yuqabilu mas'alata as-sa'ilina bil is'af wa du'a ad-da'ina bil ijabah wa daruratal muttarina bil kifayah bal yun'imu qabla an-nida' wa yatafaddalu qabla ad-du'a. Intinya adalah Allah zat yang maha mengabulkan, itu ya, secara ringkas. Secara umum Allah maha mengabulkan. Maka perinciannya adalah huwallazi yuqabilu mas'alata sa'ilina bil is'af, zat yang menghadapkan atau yang menghadap permintaan hambanya dengan diberi pertolongan. Hamba-hamba Allah yang punya permintaan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Itu namanya zat yang mengabulkan permintaan dengan pertolongannya. Wa du'a ad-da'ina bil ijabah, dan zat juga yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Maknanya sama. Wa daruratal muddarrina bil kifayah, dan Allah juga zat yang mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam kesusahan dengan diberi kecukupan, dengan ditolong juga. Nah, karena tingkat permintaan macam-macam. Ada orang yang minta karena senang, jadi dia minta. Ada yang minta karena dia butuh. Beda nggak? Nggak senang tapi butuh. Ada yang minta karena darurat. Kagak mikir seneng, nggak mikir butuh, darurat kudu. Nah, inilah semua itu, baik keinginan, kebutuhan ataupun darurat mendesak, maka Allah yang mengabulkan permintaan mereka semua. Ya, sudah paham Pak ya? Karena permintaan itu kan begitu, di antaranya ada karena senang, saya senang ini, pengen banget sih, nggak cuma senang aja gitu. Jadi hobi umpamanya berdoa deh. Kemudian ada karena ada kebutuhan, karena butuh. Kemudian ada karena mendesak, ya, karena darurat.
Bagaimana mungkin Allah tidak mampu mengabulkan bapak-bapak? Bagaimana Allah tidak mampu menyampaikan hajatnya orang yang membutuhkan? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu keinginan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu hajat kita. Tahu semua. Terus kalau tahu, kenapa kita berdoa ya? Ayo. Ayo berdoa, udah tahu ya. Gini, kita adalah hamba Allah. Kita diperintahkan menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lamu bi muradi bi hadhil ayat. Dan tidak aku ciptakan jenis jin dan manusia kecuali supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Bentuk doa adalah penghambaan diri, dan itu dicintai oleh Allah. Maka orang tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia tidak mempunyai sifat jati diri hamba Allah, tidak mau mengabdikan diri kepada Allah. Maka makom yang tertinggi adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham Pak? Ini satu. Kenapa kita berdoa? Karena agar tampak bahwa kita menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua, agar tampak kehebatan Allah, kekayaan Allah. Allah Maha Kuat dan memberi kekuatan. Kita mohon, ya Allah, berilah aku kekuatan. Allah Maha Kaya, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kekayaan. Biar tampak sifat ghinanya Allah, sifat kayanya Allah dan mengayakan kita. Ya, paham? Dan agar jauh diri kita dari takabur. Karena bagaimanapun kita selalu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah. Dan ini adalah bentuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan ibadah yang kita laksanakan tiap hari, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, baca tahlil, macam-macam. Maka intinya adalah doa. Apa? Doa. Intinya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Ibadah kita intinya adalah doa. Jadi begitu. Kita membayar zakat, intinya doa. Agar apa? Agar kita selamat. Harta yang dititipkan kepada kita menjadi harta yang halal, jadi harta yang barokah karena sudah dizakati. Kita pengen, makanya kita berdoa, ya, agar zakat kita diterima oleh Allah. Kan begitu, didoakan sama Amil kan waktu bayar zakat kita kemarin. Tuh, penting agar kita tahu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tentang doa. Jadi kalau orang tidak mau berdoa, berarti orang ini sombong. Karena Allah senang banget. Allah senang banget hamba-hamba Allah ini pada berdoa kepadanya, dan benci sekali kalau ada hamba Allah yang tidak mau berdoa kepadanya. Inilah Al-Mujib, zat yang maha mengabulkan doa atau permintaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah sesuatu yang mutlak, menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita punya keinginan, punya keperluan, dan punya sesuatu yang kudu dipenuhi. Maka kita perlu mengetahui bahwa doa ini ada syaratnya ya Pak ya. Ada syarat. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, ada syaratnya. Contoh, syarat sholat apa? Syarat sahnya suci, ya, dari hadas dan najis. Kalau orang sudah wudhu, kemudian dia buang air kecil, terus dia sholat, sah nggak sholatnya? Ya nggak sah, dia harus wudhu lagi. Kalau seseorang sholat, udah wudhu, menutup aurat, nggak menghadap kiblat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena nggak sah, maka tidak dianggap sholat. Saya ulangi, karena kurang syaratnya, maka dianggap
tidak sholat atau bukan sholat, berarti orang itu belum yuqimunas sholat, belum mendirikan sholat. Sekarang kita aplikasikan ke doa. Ada syarat-syarat doa yang harus kita penuhi agar doa ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Ada syarat-syarat doa, syurut doa, syarat-syarat doa, agar doa ini dianggap oleh Allah memang itu adalah doa. Ya, kita tidak berbicara tentang diijabahnya apa bukan. Yang penting bentuk ibadah yang berubah doa itu bagaimana syaratnya? Paham nggak kira-kira? Oke, kalau nanti kan ada berdoa, ada adabnya ya. Maka di antara syarat doa adalah yang pertama, agar oleh Allah dianggap kita doa memang. Ayyakuna mukhlishan lillahi ta'ala. Yang pertama, syarat agar apa yang kita pinta itu dianggap doa oleh Allah. Yang pertama, niat karena Allah. Ini kebayang gak kira-kira Pak? Ujung-ujung itu loh perhatian itu hasanah, hasanah, apa yang ada. Kalau kita berangkat kerja mendung, ya Allah jangan hujan. Sama nggak Pak? Gitu. Jadi itu bukan doa, lebih mirip kayak ngadu, nggak rela. Ya. Ngadu nggak rela. Nah, bagaimana? Ya karena kita ngaji, biar apa yang kita lakukan itu dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya di secangkir itu mah plus kopi lagi. Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Ikhlas, syarat pertama doa harus ikhlas karena Allah. Artinya saya berdoa karena melaksanakan perintah Allah. Jadi karena kita berdoa, ya Allah saya mau doa nih, saya mau mengerjakan perintahmu ya Allah. Mana perintahnya Tom? Perintahnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum, maka niscaya aku beri permintaan dia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berdoa. Jadi nggak apa-apa walaupun nggak disut, yang penting ada kerjain. Ada kerjakan syarat-syarat doa, nggak apa-apa. Ya. Kalau lupa tanya temannya, kemarin ngaji nggak? Ngaji. Apa caranya doa? Yang pertama, ikhlas. Niat berdoa karena pengen melaksanakan perintah Allah. Nah, kebayang nggak sekarang? Oh begitu ya? Habis sholat sama. Nabi membaca doa setelah sholat. Berarti kita ngikutin sunnah Rasulullah, berdoa setelah sholat, berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur. Itu semua karena apa? Karena pengen melaksanakan perintah Allah agar Allah ridho. Karena apa? Karena apa yang kita minta itu Allah udah tahu. Paham nggak? Kata di depan udah, di zaman azali udah ditulis. Ini si Ucok pengen ini, senangnya ini butuh ini, udah ini semua. Nah, tinggal kita mohon pada Allah agar tampak kita sebagai seorang hamba Allah yang baik, yang mau berdoa kepada Allah. Paham? Niatnya pakai bahasa Arab nggak usah, pakai aja. Nawaitu du'a ali, nggak usah. Pokoknya siapa yang ngerti berita Allah itu aja ya. Nanti kayak nawaitu du'a lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu karena Allah aja cukup. Itu perintah Allah diantaranya. Yang kedua, sesuatu agar dianggap doa oleh Allah. Allah yas'alallaha ma nahallahu anhu. Jangan memohon kepada Allah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Banyak. Contoh, ya Allah,
lancarkanlah saya dalam proses nyolong. Namanya ini haram, larangan bukan? Itu bukan doa, itu dosa ya. Baca bismillah 100 kali, mau nyolong, mau nyopet, kan ada rajahnya pakai Arab Pak Ustadz. Itu berarti luar biasa maksudnya. Ya, jangan memohon sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, harapkan rahmat Allah. Jangan mohon laknat Allah. Jangan, nggak boleh mohon kemuliaan dunia akhirat. Contohnya ya, itu yang kedua. Jadi jangan minta apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya. Apa contohnya? Kadu'air rahmati wal maghfirati liman mata kafiran. Kayak mohon, ya Allah berilah rahmat, ampunan, syafaat kepada Abu Jahal. Ya Allah ampunilah iblis, ampunilah setan. Ini nggak boleh. Enggak? Orang kita diajari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malah kita bela. Enggak boleh, malah dosa ini. Na'udzubillah min dosa, bisa malah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak boleh ya. Apalagi wa kadu'i ru'yatillahi ta'ala fid dunya. Yang termasuk larangan pengen bisa melihat Allah di dunia ini. Kan ada pertanyaan ya. Waktu itu ada yang nanya, golongan apa sih yang nggak bisa melihat Allah? Gitu. Ya kalau di dunia, ya memang tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila kaifin wala jihatin, bukan di depan beliau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala ada al-baqi, maka kita hanya bisa melihat Allah ketika sudah di alam baka. Kalau kita sudah di alam baka, di alam yang kekal, contohnya surga kan kekal ya, baru kita bisa melihat Allah. Ya, siapa yang masuk surga nggak bisa? Yang belum bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah itu tidak semuanya sama. Ada yang bisa melihat Allah mungkin setahun sekali, kayak di surga. Ada yang melihat Allah mungkin sebulan sekali. Berarti kan belum sampai 1 bulan belum bisa melihat Allah. Ada yang bisa melihat Allah setiap Jumat. Ada yang bisa melihat Allah setiap hari. Ada yang selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Bagaimana kita bisa melihat Allah nanti surga? Caranya ittiba' Rasulullah yang sempurna, sesempurna semampu kita, terutama baca sholawat yang sebanyak-banyaknya dengan adab yang baik, maka kita akan bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah melihat Rasulullah, maka insya Allah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira jawabannya ya? Ya, biar gampang gitu aja. Apalagi yang nggak boleh contohnya wa du'a isyarri ala ghairi mustahiqihi. Contoh doa-doa yang nggak boleh. Tadi kan belum dikasih contoh ya, baru berapa tadi 2. Mendoakan keburukan kepada orang yang tidak berhak menerima keburukan itu. Contoh ya. Teman-teman dapat kopi semua nih ya, ada double malah. Yang bikin lupa. Nggak ada saya. Kok habis kopinya? Ya, udah habis. Yang di jamaah juga habis semua. Marah orang itu. Maaf ya, yang bikin kopi ini jangan tersinggung. Nggak kebagian snack, nggak kebagian kopi, padahal dia yang bagi. Ya Allah, matikanlah orang yang matikanlah, bayangin. Apa perlu begitu doanya? Nggak perlu. Atau sandal Anda jadi cakep ya, tadinya kanan kiri jadi kiri semua, atau kanan semua. Ini kurang, ini orang moga-moga dia celaka mati dia. Ini nggak boleh. Harusnya apa? Doakan, ya Allah mudah-mudahan
orang yang ngambil sandal saya ini sadar, dibalikin ke tempatnya lagi. Itu yang boleh dimatiin siapa? Ya orang yang sudah punya syarat berhak untuk dibunuh. Di antara apa? Pembunuh. Ini orang nyolong sandal atau nyolong wifi, nggak ngomong, ngerti sandinya, belum lupa-lupa yang punya. Siapa lupa santet dia? Selalu gak bunuh, masya Allah. Ini nggak boleh. Ini bukan doa namanya, ya. Nah itu tidak termasuk dalam syarat doa. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga syaratnya, ini penting loh, walaupun sederhana ya. Kita paling sering kan doa, paling sering doa. Zikir jarang, doa paling sering. Yeah. Wa alla yastakhilla an wajib syariah. Jangan berdoa kalau sampai merusak tatanan syariat atau jadi tidak ngerjain syariat. Contoh begini, dia orang biasa berdoa nih setengah jam udah berdoa, kemudian waktu sholat maghrib tinggal 5 menit. Harusnya bagaimana? Wudhu terus sholat maghrib. 5 menit cukup kan kurang lebih kalau stylenya Bapak? Cukup ya? Cukup. Wah susah. Wah masih ada bonus 1 menit dua doa. Lah ini orang udah kurang 5 menit lagi sholat isya, adzan isya, dia berdoa dulu sampai setengah jam. Berarti dia tidak mengerjakan kewajiban karena saking cintanya sama ratibnya, sama doa dari kiainya, baca 100 kali ya qawi ya mati, apalagi semuanya. Contoh, bukan itu jelek doanya, bukan. Berdoa jangan sampai doanya ini merusak tatanan dia ibadah yang wajib. Ya, jadi ini berbahaya, termasuk orang yang tidak dianggap memenuhi syaratnya doa. Doanya kelamaan sampai keluar waktu sholat. Jamaah kagak, dia berdoa aja. Tadi Ustaz Eko bilang tadi malam kan sholat adalah doa juga. Ad-du'a umul ibadah. Yang maksudnya sholat, ya, doa. Jadi orang seperti ini salah. Harusnya apa? Sholat dulu, baru doa. Gitu ya. Baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya, ini sedikit lagi Pak. Wa alla yakuna ala sabil ikhtibar. Jangan berdoa dengan doa untuk coba-coba. Nih, saya baru datang ke Habib mana ya? Ampuh doanya, ini doanya nih. Cobain. Doa jangan pakai dibuat coba. Kamu doa aja. Nanti kalau doanya rajin dikabulin. Oke, kalau nggak rajin, nggak ini, udah jangan doa lagi. Nah, doa buat coba, nggak boleh. Doanya dimantul apa enggak ya kira-kira ya? Ya nggak boleh. Doa bukan sabilul ikhtibar. Jangan buat coba-coba. Karena bisa jadi doa yang biasa tapi istiqomah, khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa saya yang banyak saya kasih ke bapak-bapak nggak ada yang nembus. Karena apa? Buat coba. Ingat, jangan doa saya mau coba doa ini barangkali rezeki jadi lancar. Jangan barangkali. Ya. Baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kena semua apa enggak ya kira-kira? Saya mohon maaf ya kalau ada tersinggung. Yang selanjutnya wa ayafhama makna ma da'a bihi. Syaratnya berdoa adalah kita paham kita itu minta apa. Jadi kita ngerti artinya. Ya. Ini doa enggak jelas minta apa. Kamu baca doa apa? Enggak tahu. Saya baca aja. Dari Quran ada? Enggak. Dari hadis? Enggak. Dari mana? Dari teman saya itu dia pintar bahasa Arab, dia bikin doa sendiri dia. Udah kasih. Jangan, pelajari dulu. Tadi Ustaz ini doa minta apa ya? Allahumma inna nas'aluka sakaratal
maut. Dalam bahasa Arab minta sakaratul maut. Enggak beres. Ya. Jadi walaupun maaf ya, doa wali sekalipun, kalau kita nggak tahu artinya, tanya sama wali tersebut, sama ustadz tersebut artinya apa. Nah, bapak-bapak minta doa nih, diajar doa sama saya. Kalau nggak tahu artinya, tanya saya kasih tahu. Ya, karena bisa jadi doanya wali nggak cocok untuk bapak-bapak, nggak cocok. Wali doyan dunia nggak? Kagak. Wali doyannya Allah, ibadah sama Allah. Kalau walinya kaya, doanya kan dia fakir. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal faqr. Dikasih sama ke bapak-bapak, nih doa nih mustajab nih. Apa doanya tadi? Ya Allah, saya minta kere. Mau Pak? Tambah kere. Makanya kudu ngerti bahasa Arab kalau nggak tahu. Ya, hati-hati. Ada lagi, wali lagi syauq, kangen sama Rasulullah. Ya, kangen pengen masuk surga, kangen bertemu dengan para aulia illah sudah meninggal. Doanya apa? Ya Allah, matikanlah aku segera. Pasarannya tahu, Allahumma amitni syari'an. Ya Allah, matikanlah aku sekarang, secepatnya. Wali dikabulin, is oke. Gak apa-apa. Ini masih muda, anak masih kecil-kecil. Dapat dari wali kemarin di Ancol. Allahumma amitni syari'an. Ini doa apa ini? Doa minta mati itu. Hati-hati ya. Paham kira-kira ya? Ya, dari Habib, dari Kiai, kecuali dari Quran, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jaminan. Gak tahu artinya tetap dikasih pahala, tetap dikabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Banyak yang nggak tahu artinya, tapi nggak apa-apa, itu dari Al-Qur'an. Paham Pak ya? Itu boleh, nggak apa-apa, walaupun nggak tahu artinya. Ataupun hadis juga begitu. Yang terakhir, yang keenam, wa ayyakuna mad'amuhu wa mashrabuhu wa malbusuhu wa makanuhu halalan. Syarat disebut doa adalah makanannya harus halal, minumannya halal, pakaiannya halal, tempatnya halal, dan seterusnya. Jadi kalau kita berdoa, kemudian baju kita dari hasil nyolong, korupsi atau sebagainya yang haram, makanan kita masuk ke dalam diri kita yang haram, ya, dari korupsi atau dari ngambil barang dari pabrik, ngomong, umpamanya gitu ya, nggak ada izin, jangan sampai kena ya, rasa maaf ya Pak ya, berarti nggak ada ya, alhamdulillah, aman. Atau tempatnya, ini doa di tempat najis umpamanya, atau bukan tempat kita boleh di sana, maka ini bukan doa namanya. Allah nggak suka. Karena apa? Di saat itu yang wajib dia tobat dulu baru doa. Artinya tobat ini diperbaikilah, makannya yang halal, minumannya dan sebagainya. Inilah adab-adab tata cara syarat berdoa. Kalau adabnya insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Udah cukup, itu udah bagus banget ya, kalau kita ikhlas niatnya berdoa karena melaksanakan perintah Allah. Takutnya gini, kalau nggak ada niat kayak gitu, saya udah doa udah lama banget kasih, takutnya begitu. Makanya udah doa niatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu kan kita beribadah namanya ya. Kemudian tadi tidak berdoa dengan doa sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pokoknya doa-doa yang haram nggak boleh. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang Asmaul Husna Al-Mujib. Mungkin besok belum bisa diteruskan Asmaul Husna karena masih nyambung adab-adab berdoa. Gitu Pak ya. Kalau diteruskan nanti kelamaan, nanti kena pret saya sama DKM. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Mujib, yang Maha mengabulkan permintaan orang yang
senang dengan sesuatu, yang butuh dan yang sangat membutuhkan terhadap sesuatu, semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita iman Allah adalah Al-Mujib ya. Allah zat yang Maha mengabulkan doa. Jangan sampai kita ragu Allah mau mengabulkan doa. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.